Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini bersama saya Snidar, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Teman-teman, apakah terbayang jika suatu perusahaan dapat berjalan dan berkembang tanpa adanya keputusan yang strategis? Ya, tentu suatu perusahaan tanpa adanya keputusan yang strategis dari pemimpinnya itu maka perusahaan tersebut akan mati seperti pohon yang gugur karena kelemahan dari akarnya. Begitu pula kita gambarkan dalam pengaruh keputusan strategis dari suatu perusahaan. Baik, di sini saya jelaskan mengenai definisi keputusan strategis dan kebutuhan yang diperlukan dalam membuat keputusan strategis. Keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di masa depan, serta kondisi daripada keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Lalu ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa setiap perusahaan membutuhkan pembuatan keputusan strategis. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar tanpa adanya keputusan yang bernilai strategis. Maka kemampuan perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit bisa dilakukan. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan strategis dan kaitan dengan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategik sendiri adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Hal berikut menurut Hill et tahun 2001 pada halaman 489. Pada era kompetitif sekarang ini, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa dibutuhkan kepemimpinan strategik ini, di mana ada persaingan yang semakin tinggi, lalu pergerakan terhadap ekspansi bisnis yang terjadi, lalu di mana ada faktor dari konsumen juga, lalu di mana juga terdapat dunia saat ini berlaku konsep borderless holders, di mana yaitu dunia tanpa batas, artinya setiap orang bisa mengakses berbagai informasi yang ada dengan cepat sehingga akses informasi dapat diperoleh tanpa adanya penghalang. Lalu kemudian alasan terakhir yaitu perkembangan dan sumbangan devisa dari sumber bisnis kepada negara yang dianggap sangat besar, baik dengan bentuk teks yang dibayarkan hingga pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Lalu dapat dilihat di sini, dalam suatu organisasi, fungsi dan peran pemimpin dalam mendorong pembentukan organisasi yang diharapkan menjadi dominan. Pada era globalisasi, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang dimiliki nilai kompetensi yang tinggi, dan kompetensi itu bisa diperoleh jika pemimpin tersebut telah memiliki sebuah experience atau pengalaman dan sains atau ilmu pengetahuan yang maksimal. Lalu seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja. Karena dengan kepemilikan kompetensi karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan dari operasional yang dimiliki ataupun kualitas kinerja keuangan perusahaan. Kita bisa melihat perbedaan antara karyawan yang memiliki kompetensi dan kompetensi yang rendah nilai kompetensinya maupun yang tinggi pada hasil kinerja yang mereka hasilkan. Lalu berikut ada beberapa dampak yang akan timbul pada saat seorang pimpinan menerapkan konsep seperti itu, yang seperti saya jelaskan tadi, di mana ada dampak konstruksi manajemen perusahaan tidak memiliki nilai kompetensi secara jangka panjang.
Lalu manajemen perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan sangat tergantung pada apa yang ditugaskan atau diperintahkan oleh pimpinan. Lalu di mana jika suatu saat ada kejadian-kejadian tertentu yang bersifat tak terduga, seperti pimpinan yang sakit atau lost contact dan sebagainya, maka kondisi ini bisa mengganggu atau tertundanya berbagai aktivitas, bahkan ini berdampak pada persoalan keputusan. Kondisi seperti ini bisa memunculkan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, dan jika tidak segera diatasi bisa menimbulkan penurunan nilai perusahaan di mata publik. Lalu di mata investor, perusahaan seperti ini memiliki sisi rentan dalam konteks permasalahan keuangan di kemudian hari, khususnya kinerja keuangan. Dengan kata lain, kondisi kerja keuangannya memiliki nilai fluktuasi atau nilai inflasi yang sangat tinggi atau memiliki kestabilan yang sangat tinggi, dan hal ini akan memberikan dampak risiko yang sangat tinggi dan harus diwaspadai oleh suatu perusahaan. Lalu ada adagium yang berlaku dalam dunia kepemimpinan, bahwa dalam kutipan, di mana seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang penting, yang paling sedikit memimpin, tapi seorang pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang terlalu banyak memimpin. Nah, dalam singkatnya di mana yaitu seorang pemimpin yang baik adalah ia yang memimpin paling sedikit. Kemudian sebaliknya, di mana seorang pemimpin yang tidak baik itu adalah mereka yang paling banyak memimpin. Artinya apa? Jika seorang pemimpin terlalu banyak mengurusi berbagai urusan, setiap keputusan sangat tergantung pada seorang diri pemimpin tersebut, maka artinya pemimpin tersebut telah menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu tinggi pada dirinya, sehingga karyawan ataupun bawahannya tidak begitu berperan dalam pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu di sini adapun tujuan agar pemimpin tersebut mampu memahami dan menempatkan dirinya di mana ada bawahan dan organisasi secara satu kesatuan yang terkelola secara baik dan berkesinambungan. Terdapat 10 hukum, yaitu adalah yang pertama, sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Lalu yang kedua, suasana dan iklim kerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. Yang ketiga, informalitas yang dipadu secara baik dan formalitas dalam interaksi antara pimpinan dan bawahan. Lalu yang keempat, tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin, di mana SDM dan mesin itu berbeda, di mana mesin ini akan bergantung pada sistemnya, sedangkan manusia ini tidak selalu menghasilkan operasional yang selalu menghasilkan hasil kinerja yang baik. Namun hal ini manusia dapat melakukan pekerjaan secara manual. Lalu yang kelima, pengembangan kemampuan bawahan sampai ke tingkat yang maksimal, di mana hal ini berarti suatu perusahaan memerlukan program pelatihan terhadap masing-masing karyawannya. Lalu yang keenam, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan yang bersifat rutin. Lalu yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik. Lalu yang kedelapan, sarana dan prasarana kerja yang memadai. Dan yang kesembilan, penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman seseorang. Lalu yang terakhir yaitu ada balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan, yang sekaligus dapat menjamin taraf hidup yang wajar. Nah, hal ini terkait dengan kompetensi. Saya tarik terkait dengan kompensasi suatu perusahaan terhadap karyawannya. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.